Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan pada hari ini saya akan melanjutkan cerita yang kemarin ya, tentang jimat itu ya. Jadi ini adalah bagian kedua dari cerita jimat. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Selanjutnya adalah yang paling kuingat, kematian teman baruku, yaitu teman yang baru aku kenal, namanya Mbak Rani. Pertemuan pertama dan terakhir kami di sebuah stasiun kereta api. Suaminya adalah teman suamiku. Meski hanya sekali bertemu, tapi beliau dengan intens selalu menghubungiku lewat medsos. Hingga suatu hari aku mengalami lagi hal yang sudah lama aku benci, yaitu firasat. Malam itu, jantungku berdegup kencang. Emosiku bergejolak bahkan tanpa alasan. Aku marah kepada siapapun. Rasanya banyak sekali orang di sekitarku. Aku seperti dikerumuni dan dihakimi. Ragaku seperti diperebutkan. Jiwaku rasanya seperti magnet yang tertarik oleh magnet dengan kutub lain, namun tak nampak dipandang oleh mata telanjang. Dengan menahan rasa yang tidak bisa kujabarkan, air mataku menetes dan aku berkata pada suamiku, "Siapa besok yang akan mati?" Dan suamiku tersentak kaget. "Heh, kamu ngomong apa sih, mah? Udah istighfar. Jangan buat aku takut dong. Dikit-dikit kok bilang siapa besok yang mati. Cukup, aku tahu apa yang kamu alami sekarang." Tiba-tiba saja aku menangis sejadi-jadinya waktu itu. Keesokan harinya, sudah bisa ditebak. Ketika aku melihat HP-ku, banyak kabar duka berseliweran di sosmed. Ya, Mbak Rini meninggal dunia. Kesedihanku tak dapat dibendung. Kenapa aku bisa merasakan kematian yang dekat, namun tak mampu menebak siapa yang akan mati? Hidupku menjadi was-was karena rentetan peristiwa firasat yang terus-menerus menghampiriku. Banyak yang ingin kuceritakan tentang ini, namun di sesi lain saja akan kujabarkan satu persatu tentang firasat itu. Selain firasat, semenjak kehadiran Mbah Karto Sentono atau pusaka dalam bapakku di keluarga kami, aku dan kakakku Sari jadi sering melihat penampakan. Awalnya kami tidak merasa aneh, namun lama-kelamaan kami menyadari bahwa kami menjadi lebih peka terhadap kehadiran makhluk astral dan santet yang mengganggu keluarga kami. Seperti yang kualami sekitar tahun 2009, saat aku masih duduk di bangku SMA. Di sekolahku terjadi kesurupan massal. Aku penasaran dengan suasana kacau di sekolah waktu itu. Dan sama seperti siswa lain, aku menonton mereka yang kesurupan dibawa ke ruang UKS. Saat tiba di ruang UKS, aku duduk melihat dari kejauhan seorang siswi yang kesurupan, namanya Risa. Saat itu, Risa dipegangi oleh 6 guru laki-laki. Tiba-tiba bangun dan melotot ke arahku. Dari sorot matanya seperti dia itu gak suka sama aku. Sungguh dahsyat. 6 orang lelaki tak mampu melumpuhkan tenaganya. Aku takut, namun diburu rasa penasaran. Tiba-tiba saja aku melihat sosok perempuan berbaju putih dengan menggendong bayi keluar dari balik tubuh Risa. Dia berjalan menuju ke arahku lalu brak. Aku gak sadarkan diri. Ketika terbangun, tubuhku rasanya sakit semua, memar. Aku heran dan mencari tahu apa yang terjadi dan kenapa aku bisa terbaring di ruang UKS. Kemudian rekan PMR memberitahu bahwa aku tadi ikut kesurupan.
"Dek, sudah sadar kamu? Sampean masih ingat aku nggak?" Aku mengangguk. "Mbak, tadi aku kenapa ya? Kok tiba-tiba di UKS? Sekarang badanku sakit semua." Mbak PMR menjawab, "Tadi itu kamu kesurupan. Makanya kalau ada anak kesurupan jangan dilihat, dek. Kalau nggak kuat ikut kesurupan loh. Tadi 4 orang laki-laki yang memegangimu kamu tendangi sampai nggak bisa nahan kamu yang meronta-ronta. Jempolmu tadi digigit sama Pak Ari. Kamu nggak kerasa? Tadi ada juga yang videoin kamu pas meracau nggak karuan. Oh ya, kamu diizinkan pulang lebih awal, takut kesurupan lagi. Tadi bapakmu udah telepon kok mau jemput kamu." Seketika itu, kulihat jempol kakiku. Benar, ternyata ada bekas gigitan di sana. Astaga, kenapa lagi ini, pikirku. Hari-hari kulalui dengan perasaan galau. Ketika aku meminta untuk melihat makhluk-makhluk ini, justru mereka tak terlihat. Namun ketika aku tak menginginkannya, makhluk-makhluk ini nampak begitu saja. Pernah suatu ketika adzan maghrib, aku sedang di rumah kos teman dan akan pamit pulang. Saat aku keluar dari pintu, kepalaku rasanya ingin sekali menoleh ke arah pintu rumah ibu kos. Dan benar saja, saat aku menoleh, ada sesosok tubuh tanpa kepala dan kakinya merayap di lantai, hendak mengikutiku keluar. Seketika itu aku urungkan niat untuk pulang. Aku tunda hingga selesai adzan. Setelah kejadian tadi yang membuatku merinding tak habis-habis, saat itu di rumah sudah sepi. Maksud hatiku ingin mengunci pintu rumah. Seperti biasa, sebelum pintu-pintuku kunci, aku selalu ngecek apakah semua motor sudah masuk dan semua orang sudah tidur di kamarnya masing-masing. Aku juga lihat motor sudah masuk semua. Aku cek kamar bapak. Dari kejauhan pintu sedikit terbuka. Kulihat ada 3 pasang kaki. Tentu saja itu kaki ibu, adikku, dan bapakku yang saat itu terlihat mengenakan sarung Bali dari kakakku. Saat hendak mengunci pintu belakang, sayup-sayup ku dengar suara bapak di luar pintu sedang bercakap dengan seseorang. Otomatis aku terkejut dong. Terus siapa yang di kamar tadi? Batinku. Karena ketakutan, aku segera berlari ke kamar. Tidak jadi mengunci pintu. Tanganku gemeteran. Terus aku nelpon bapak agar segera masuk ke rumah. 5 menit kemudian bapak datang menuju kamarku dan mengetuk pintu. "Ono apa, Nduk? Kok kamu kayak gini?" Lalu aku menceritakannya. "Pak, tadi pas aku mau kunci pintu, aku cek kamar bapak. Di sana aku lihat ada 3 pasang kaki. Kupikir itu kaki ibu, bapak, dan adik. Ternyata aku dengar suara bapak masih di luar. Bapak tadi keluar dari rumah sejak kapan?" tanyaku. "Bapak keluar sejak maghrib tadi," jawabnya. Badanku lemas seketika. Dalam benakku bertanya-tanya, kaki siapa tadi? Seakan mengerti apa yang terjadi, bapak langsung menunduk. Mulutnya komat kamit seakan mengucap mantra. Setelah itu beliau meniup ubun-ubunku dan berkata, "Udah, insya Allah kamu gak diganggu lagi." Bapak mencoba meyakinkanku. Namun tetap saja hari-hari yang kulalui dengan ketakutan karena sering melihat sekelebat bayangan wanita tua di rumah. Kadang ada suara namun tak ada rupa. Kadang ketika di jalan aku melihat jiwa-jiwa yang tak tenang korban kecelakaan. Ya mirip arwah-arwah penasaran gitu ya. Arwah-arwah itu masih di jalan gitu. Selain itu, aku sering merasakan kedatangan santet di rumahku. Pernah beberapa hari berturut-turut di tengah malam aku mendengar orang melempar batu kerikil di atas rumah. Tak hanya satu namun banyak sehingga mirip hujan es suaranya. Aku sempat berpikir mungkin itu suara buah yang dibawa kelelawar dan jatuh tepat di atas rumah kami. Namun kenapa selalu tengah malam?
Kemudian keesokan harinya aku melaporkan kejadian ini ke bapak. Dan bapak berkata, "Itu kiriman dari orang-orang yang iri sama kita, Nduk. Kamu sadar yang didengar suara itu hanyalah kamu dan bapak. Ibu dan adikmu gak pernah mendengar suara yang mirip hujan kerikil itu. Itu artinya rumah kita sedang dikerjain sama orang. Besok malam Jumat Kliwon, kita lihat saja apa yang kita temukan. Gak usah takut." Saat malam Jumat Kliwon tiba, bapak memberikanku wejangan agar tidak tidur lebih awal. Malam itu kami berdua benar-benar terjaga. Sudah hampir tengah malam. Saat rasa kantuk menyerangku, tiba-tiba keluar terdengar suara bapak mondar-mandir. Aku kemudian menyusul keluar. "Ada apa, Pak?" Bapak menjawab, "Kirimannya datang. Ayo ikut Bapak." Aku pun mengikuti bapak menuju pagar depan rumah. Kemudian bapak berhenti seraya komat kamit. Kemudian dia menyuruhku melihat ke arah yang ditunjuknya. "Kue lo, lihat, tanah merah itu artinya itu tanah kuburan." Mataku terbelalak. Bagiku semua ini adalah hal yang mustahil, namun benar-benar terjadi. Ada satu kejadian lagi yang juga tak bisa kuhapus dari ingatan. Saat itu April tahun 2012. Akulah seorang pengantin baru yang diboyong suami menuju rumahnya. Jauh-jauh sebelumnya suamiku sudah berpesan agar jangan takut kalau sewaktu dia bekerja aku harus tidur sendiri. Kalau tak malu, dia menyuruhku tidur dengan ibunya. Karena suamiku paham, aku dapat melihat apa yang tak bisa ia lihat. Tentu saja, malam-malam perkenalanku dengan rumah baru sangat menguras air mata. Beberapa kali penghuni rumah itu mengajakku untuk berkenalan. Di hari pertama dan kedua hanya nampak bayangan, namun hari-hari selanjutnya semakin mengerikan saja. Mereka sering mampir ke kamarku ketika aku sedang tidur sendirian. Puncaknya ketika sudah genap seminggu. Malam itu aku gelisah karena takut sudah berhari-hari terganggu. Aku terjaga hingga pukul 3 pagi. Saat mataku mulai mengantuk, tiba-tiba lampu kamarku padam dengan sendiri. Aku berusaha menyalakannya, tapi anehnya lampu tetap padam padahal di luar terang benderang. Artinya kan tidak ada pemadaman listrik ya. Lalu aku meringsek mundur ke tembok. Tiba-tiba ada angin yang bertiup kencang. Padahal saat itu pintu kamarku hanya sedikit sekali terbuka. Hanya cukup untuk mengintip. Aku ketakutan dan menarik selimut menutupi sekujur tubuhku kecuali muka. Tiba-tiba ada semacam benda yang seperti bergerak melayap di selimutku. Ternyata saat kulihat itu adalah ular. Tak hanya satu, ada 4 ekor ular hitam panjang mengerubungiku. Aku ingin berteriak, tapi mulutku rasanya seperti disumpal. Aku hanya bisa meneteskan air mata. Semakin dekat jaraknya, tiba-tiba ular-ular itu berubah menjadi wanita cantik. Mereka menyapaku dan tersenyum, seakan meyakinkanku bahwa mereka datang dengan niat baik. Namun aku sudah terlanjur ketakutan. Sedari tadi aku mencoba mencari di mana letak HP, namun kuraba dimanapun tak ada. Aku ingin sekali ditolong. Tiba-tiba angin berembus kencang sehingga pintu kamarku terbuka lebar. Muncullah 2 sosok orang dengan baju pengantin Jawa hitam. Mereka namanya sepasang suami istri, berdiri tepat di depan dipanku. Si perempuan berkata, "Jangan takut. Mereka semua adalah anak buahku, nak." Aku masih terus menangis karena tak akan mengira itu terjadi padaku. Aku sudah tak tahan, berharap malam ini berakhir dengan cepat. Takut dan sedih karena tak ada yang bisa menolong. Tiba-tiba saja aku dengar kumandang adzan subuh dan lampu kamarku menyala seketika. Pintu kamarku tertutup rapat.
Aku lega meskipun masih takut. Segera aku mencari HP-ku dan menghubungi siapapun termasuk bapak. Setelah berhasil menghubungi bapak, aku menceritakan semuanya kejadian. Lalu bapak menyuruhku untuk mengambil garam. Digenggam, lalu baca doa sebisamu dan taburkan di kamar, atau cukup letakkan saja. Karena berharap tak mau lagi ada yang mengalami hal itu ya, aku segera mengikuti nasihat bapak. Setelah itu aku kembali tidur. Semenjak kejadian itu, bapak lebih memperhatikan aku. Sampai suatu hari aku diminta pulang untuk mengambil sesuatu. Tanpa rasa curiga aku menurutinya. Aku pulang ke rumah. Sesampainya di sana bapak memberikanku sebuah bungkusan kain flanel berwarna hijau dengan jahitan yang sangat rapi. Aku bertanya, "Ini untuk apa, Pak?" Bapak menjawab, "Kamu kan sering lihat makhluk halus. Ini pegangan kemana-mana dibawa. Jangan sampai dilangkai atau dibawa ke kamar mandi lo ya." Dahiku mengernyit dan bapak kembali memberitahu, "Kamu masih belum paham. Ini jimat supaya kamu nggak dihantui terus, supaya kamu nggak dikerjain sama jin-jin itu." Aku hanya diam karena aku tahu menyangkal bapak sama dengan malapetaka. Akhirnya aku menurutinya, namun aku harus tahu apa isinya. "Pak, ini isinya apa ya? Kok tak pencet keras banget? Mana baunya menyan lagi?" tanyaku. "Ini isinya siung celeng, tarinya babi, babi hutan. Terus ada bunga kemenyan dan tanah leluhur." Aku pun terhendak kaget. "Loh pak, kok gitu, aku takut," timpalku. "Udah kamu gak usah takut. Percaya sama bapak." Aku hanya mengangguk. Namun lebih takut lagi kalau tetap melihat makhluk-makhluk itu. Aku bisa gila. Dalam hidupku dan hatiku hanya ingin tenang saja. Ya siapa tahu berkat selendang ini semuanya bisa berakhir. Mulai dari firasat yang kubenci sampai penglihatanku terhadap makhluk-makhluk halus itu hilang. Dalam hati aku bertanya, seistimewa inikah taring babi hutan? Kenapa aku harus menuruti bapak yang setiap malam Jumat Kliwon melakukan ritual untuk bakar to? Aku merasa semua ini harus dihentikan. Namun aku masih diliputi ketakutan. Beberapa hari semenjak aku membawa jimat itu, memang benar aku sudah mulai tak lagi melihat keberadaan makhluk-makhluk gaib itu. Hidupku sedikit tenang, namun firasat itu tetap ada. Bapak pun sepertinya berhasil mempelajari ilmu dari kakekku. Sampai-sampai bapak rela menjalani ritual tidak makan daging dan nasi dari acara kenduri. Menurutnya itu adalah pantangan ilmu kejawen. Terdengar aneh, namun aku tak begitu menghiraukannya. Asal hidupku tenang, aku nyaman, dan kemampuan bapak pun sudah terdengar di mana-mana. Selama bertahun-tahun mendalami ilmu, bapak banyak mendapatkan tamu dengan berbagai problema hidup dan selalu berhasil memberikan solusi. Sudah bisa ditebak solusinya, sama seperti apa yang diberikan padaku. Jimat siung celeng. Aku juga heran, apa khasiatnya sampai bapak rela mencari ke pelosok-pelosok. Karena memang kata bapak, taring babi itu harus dari babi hutan yang matinya bukan karena dibunuh. Berarti matinya itu natural dong, alami. Kita nggak bisa membunuhnya terus ngambil taringnya gitu ya. Dan selama ini bapak mendapatkannya dari para sahabat di luar wilayah Jawa Timur dengan mahar. Per satu taringnya dihargai 300 sampai 500 ribu rupiah. Tergantung di mana tempat ditemukannya. Semakin masuk ke hutan ya semakin mahal harganya. Oke, itu dulu bab kedua dari jimat ya. Karena ini masih panjang, jadi akan saya lanjutkan untuk esok hari. Terima kasih kepada semua kawan-kawan yang sudah mendengarkan cerita dari saya. Semoga kalian semua suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.